musim pancaroba, demam tinggi, nyeri kepala, jangan-jangan kita demam berdarah. Gejala awal yang pertama adalah demam. Jadi demam ini biasanya dialami pada pasien-pasien terutama di 5 hari awal. Lalu yang kedua, pasien mengeluh nyeri kepala. Kadang-kadang pasien mengeluh nyeri di bagian belakang mata. Kadang-kadang pasien datang juga dengan keluhan mual muntah. Tapi ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata dia demam berdarah. Tapi kunci di sini adalah demam. Demam itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena virus, yang kedua karena bakteri, atau karena penyebab yang lain. Demam berdarah itu disebabkan karena virus tinggi. Tipe demamnya itu biasanya tiba-tiba demam tinggi, terutama di hari pertama sampai hari ketiga awal demam. Jadi tiba-tiba pasien demam, datang 38,5 atau datang di atas 38,5, maka kita akan curiga bahwa oh ini viral infection. Dan salah satu viral infection yang paling sering itu adalah demam berdarah. Oke, yang pertama adalah ketika kita sudah memasuki musim-musim yang berpotensi untuk demam berdarah. Yang pertama adalah musim-musim pancaroba atau musim penghujan. Nah, kita harus waspada nih ketika demam, ya kita harus curiga bahwa ini demam berdarah. Lalu yang kedua adalah ketika demam dirasakan lebih dari 3 hari dan tidak turun-turun tanpa sebab yang jelas. Apakah bisa membedakan dengan batuk pilek? Kadang-kadang demam karena batuk pilek dan demam karena demam berdarah itu terjadi bersamaan. Jadi kita harus melihat nih, apakah demamnya memang hanya murni karena batuk pilek ataukah karena demam berdarah. Oke, nomor satu yang pertama adalah kita harus melihat pemeriksaan labnya bagaimana. Jadi ketika kita mendapatkan pasien, saya dokter penyakit dalam, ketika mendapatkan pasien, maka yang saya lakukan pertama kali adalah pemeriksaan, namanya pemeriksaan turniket. Jadi kita periksa apakah ada kebocoran kapiler atau tidak. Lalu yang kedua, kita lakukan pemeriksaan darah rutin. Dari darah rutin kita bisa melihat kadar hemoglobinnya berapa, kadar hematokritnya berapa, kadar trombositnya berapa, dan kadar leukositnya berapa. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, oh apakah ini pasien demam berdarah atau tidak. Oke, jadi demam berdarah itu ada yang demam berdarah yang simple, jadi yang demam berdarah tidak ada komplikasi, tapi ada juga demam berdarah dengan komplikasi yang sangat banyak sekali. Komplikasi yang salah satu yang paling membahayakan itu adalah pendarahan atau namanya DIC. Ya, kita harus waspada ketika ada pendarahan, ada mimisan, atau bahkan ada penyumbatan. Nah, kadang-kadang demam berdarah bisa sampai seperti itu. Atau bahkan demam berdarah bisa juga sampai dalam kondisi shock. Jadi pasien tiba-tiba tensinya tidak teraba, nadinya tidak teraba, ternyata kita periksa trombositnya ternyata rendah sekali dan ternyata pasiennya demam berdarah. Oke, nomor satu penanganan demam berdarah sebenarnya adalah pencegahan. Jadi ketika kita sudah mulai memasuki musim-musim yang berpotensi untuk kemungkinan akan terjadi demam berdarah, nomor satu adalah pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan lingkungan. Jadi menutup, mengubur, sama kita melihat nih ada titik-titik nyamuk atau tidak. Jadi kita melakukan PSN namanya, pemberantasan sarang nyamuk. Lalu yang kedua, ketika sudah ada gejala seperti demam, segera konsultasikan dengan dokter Anda sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan apakah ini demamnya disebabkan dengan demam berdarah atau tidak.